Halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Saya tidak akan banyak ngomong. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah dream car dari saya. Keren. Seperti yang kita tahu, GT-R R34 saja sudah sangat langka. Ya, mungkin di Indonesia ada beberapa yang punya. Untuk R34 itu ada dream car semua kaum petrolhead ya, bisa kita ngomong ya. Betul sekali. Apalagi mobil ini yang spesialnya ini adalah bukan GT-R R34 biasa, ini aja R34 V-Spec. Ya, ini udah V-Spec. Mesinnya semua di-rebuild dan dibangun oleh Mainz Jepang. Kalau teman-teman yang kurang tahu Mainz Jepang, boleh tinggal buka Google Mainz Jepang itu apa. Jadi ibaratnya seperti di Indonesia ya. Honda dibangun dari AP Speed ya, home tunernya itu AP Speed. Jadi ini Mainz ini termasuk tersohor yang di Jepang. Oke. Tunernya ya? Tunernya. Kalau Nismo kan udah masuk pabrikan. Ya. Nah, ini Mainz. Jadi bukan mobil baru yang dituning, bukan. Jadi mobil second yang udah dipakai terus dituning oleh Mainz sendiri. Dan ada di posting di Facebooknya mereka. Mobil ini dibangun di tahun 2013. Oke. Kalau Mainz itu ada berapa sih di Indonesia? Setahu saya kita semua cuma ada satu yang kelihatan ya. Ini doang ya? Iya, yang mesinnya benar-benar di-rebuild oleh Mainz. Nah, pada tahun 2013. Gimana cara bangunnya? Sampai sekarang mobil ini nggak ada dimodifikasi lagi. Dari Mainz bagaimana itu diterapkan di mobil ini? Period korek mobilnya. Jadi dari sistem period korek, saya bilang period korek kenapa? Kita bisa lihat di bagian interiornya. Seperti gauge-nya semua ditata dengan rapi. Biasanya orang gauge tahu di atas dashboard. Ya. Tapi mobil ini ditaruh di bawah double dinnya dia. Jadi kelihatannya jauh lebih rapi. Habis itu kita masuk lagi ke mobilnya. Ini nggak lebay, nggak over. Warnanya midnight purple. Tapi itu adalah salah satu warna kebanggaan dari GT-R. Jadi kalau malam itu kesannya itu warna hitam. Begitu kena spotlight cahaya sedikit dia warnanya ungu. Gila, ini the best. Ini salah satu impian mobil. Ini mobil impian gua. Ini salah satu mobil impian gua, teman-teman. Kalau saya juga cuma bisa memandang, saya bisa pakai, tapi ini bukan punya saya. Terima kasih lagi buat Mas Rian Rizky. Terima kasih. Instagramnya di sini, teman-teman. Kalau mau lihat lebih baik tentang mobil ini, tinggal follow Instagramnya beliau. Nah, the best banget. GT-R lu pakai mesin TI37 lagi itu not play coy. Ini perpaduannya pas banget, dipakai warna hitamnya tuh hitam-hitam yang smoke gray, agak smoke gitu ya. Satin jatuhnya. Satin. Wah gila, gua nggak bisa ngomong banyak sih mobil ini. Ini the best banget mobil ini. Jadi dia pakai velgnya juga nggak pakai velg yang terlalu tebal. Dia pakai dengan profil ban 26, 265, 35, 18. Jadi teman-teman yang kira-kira punya sasis seperti Skyline ini, seperti GT-R inilah, bukan Skyline ya. Ya profil ban ini bisa dicontoh. Nah ini benar-benar buat harian banget. Dan mobil ini masih sering, kalau Mas Riannya ke Jakarta masih sering dipakai buat harian. Kenapa? Itu depannya dibuat 2 jari, belakangnya itu 2,5 jari. Jadi bisa dipakai harian, bisa dipakai kemana-mana. Dan tuningannya juga bukan tuningan buat drag, bukan tuningan buat apa, tuningan buat street mobil ini. Buat di jalan tol, jadi tractionnya agak panjang-panjang. Terus tadi knalpotnya dengar sendiri kan? Gila itu. Suaranya tuh adem. Ya udah bener-bener mobil impian banget nih mobil. Kalau modifikasi ya begitulah benernya. Iya. Oke. Di bagian depannya tadi udah di sinematik, saya nggak usah cerita terlalu banyak. Biarkan video yang berbicara. Iya, biarkan. Saya sering bilang modifikasi mobil itu nggak usah gimana-gimana, nggak usah lu jelasin, biarkan lu lihat aja beauty shootnya itu, dia ceritakan sendiri si story mobil ini. Betul banget, Jack. Nah, di mobil ini semua tergambarkan. Ini gua you the best banget mas. Terus biasanya muncul lu Om nawar dong berapa? Ini gitu. enggak, ini masterpiece. Ini nggak boleh lu tawar. Ini sama aja dengan lu menghargain harga diri orang. Gila, ini the best. Gua diem deh kalau gitu. Iya, saya nggak tahu ini Mainz asli dari Mainz-nya yang kasih stripping atau Mas Dian yang desain. Tapi ini strippingnya gila sih, masuk ya. Gua nggak nyangka tuh warna ungu tuh bisa masuk dengan warna grey dan warna gold. Nah, ini gua sedikit close up ya. Iya, warna grey. Nah, tuh kelihatan kan ungunya. Ungu ada warna grey, ada warna goldnya. Nah, gua nggak nyangka warna ini bisa masuk dan bisa jadi ikonik begini. Bisa jadi ikonik. Jack, pasaran berapa sih Jack kalau Nismo dengan V-Spec Mainz? Di atas 4M. Di atas 4M udah? Di atas 4 miliar. Gila ya. Di atas 4 miliar.
gue bisa ngomong mobil ini. Lu lihat, dan mobil ini tuh sangat terawat. Karet-karetnya tuh semuanya masih bagus loh. Ini semuanya masih bagus, interior bisa dibilang ini mobil baru, bener-bener mobil baru. Gila, ini the best banget mobil nih. Padahal mobil ini tahun 2000 berapa Jack ya? Yang mana? Mobil GTR ini. Gak tau, gue gak berani sembarang ngomong. Oke. Gue gak berani sembarang ngomong. Yang punyanya juga orangnya petrol head banget. Nanti saya salah ngomong, saya salah. Nah, jadi dibeli mending moncong kau nanti kan? ya. Nah, lu lihat karet-karetnya semua bener-bener bagus banget, keren banget. Kalau wing spoilernya GTR harus begitu ya? Itu standarnya begitu ya Jack ya? Standarnya begini. Jadi kalau saya setuju sih, kalau saya punya GTR ya saya modifikasinya cukup begini. Wih, bener banget. Ya, meskipun saya dapat kesempatan saya punya V-Spec ya. Saya akan pilih mobilnya kalau nggak Midnight Purple warna silver. Itu warna idaman saya. Kalau gue biru. Lu biru ya. Kalau saya Midnight Purple atau silver itu. Oh, silver soalnya niruin Paul Walker. Ya, bukan meniru Paul Walker. Gue suka warnanya itu, gue biarin standar semua. Tapi kalau gue ada tuning misalnya Mainz atau G-Ready, ya kan, atau Nismo, mungkin saya akan pakai strippingnya mereka. Nah, dan ini modifikasi yang smart lagi. Saya bilang smart, jadi nggak terlalu berlebihan. Di bagian daktel belakang ini dia ada warna ungu dikombinasi dengan warna hijau. Wih, masuk ya? Harmonis banget, dan ini dikasih dry Kevlar. Ini dry Kevlar yang agak ke gold. Jadi warnanya setelah langsung pas lihat, oh ini ada beberapa warna mobil ini saya lihat, tapi masuk semua warnanya. Stepping warnanya itu masuk banget. Dan stripping ini, ya dibuat stripping ini mobilnya jadi kelihatan pipi dan panjang banget loh. Yoi, bener. Lu ngerasa nggak sih? Ngerasa. Beda dengan mobil yang biasa-biasa. Bagian kaki-kaki kita udah tau lah, kalau mobil beginian tuh depan belakang pengeremannya pasti dibuat secara maksimal sekali. Iyalah, mobilnya kenceng banget ini soalnya. Nah, mobilnya kencang, dan ini nggak lupa. Apa itu Jack? Talang airnya. Oh. Jadi nggak semuanya itu mobil sport car itu pakai talang air tuh nggak bagus. Contohnya ini bagus. Ini berhasil. Ini berhasil banget, gila. Nah Jack, ini kalau white bodinya ini dia udah bawaan pabrik. Udah bawaan pabrik. Oh, oke. Ya. Nah, lihat. Karpetnya masih ada GTR semua, cluster interiornya bersih banget nih mobil, gila. Yoi. Gila nih mobil impian. Terima kasih Mas Ian udah memberikan kesempatan buat kita buat ngelihat mobil ini. Lu kalau Teman-teman, dibeli kesempatan mau nggak lu punya GTR 1 Mau. walaupun nggak yang V-Spec? Mau. Ya beli lah Jack. Gue juga Hah? pengen nyobain. Ya masalahnya yang punya GTR semua Sultan, coy. Iya juga ya. Nah, seperti ini coilovernya. Setelan dampingnya itu ada di atas. Jadi nggak usah susah-susah bongkar-bongkar apa lagi. Nah, Oh, di atasnya tinggal jadi memang mobil gitu mobil ya. ini udah disiapin secara performance dari pabriknya. Tinggal klikin dari atas, dia nggak ribet. Jadi ini udah dibilang mobil tuner, mobil buat tuning. Betul. Bukan mobil aksesoris, bukan mobil buat lu wertak, bukan apa, enggak. Mobil Gila, ini mobil gini di warteg sayang banget. ya dia diciptakan bukan itu. Iya. Dia diciptakan bukan buat modifikasi gituan, dia diciptakan ya dari pabrik gua udah buat lu mobil kencang, ya udah lu kembangin aja apa yang ada. Jangan lu hilang-hilangin lagi Betul. Nah, ini mobil ini GTR. Gue mau nanya dong, kalau Apa? bedanya V-Spec dengan V-Spec Nur tuh apa Jack? Beda di tuningan kan? Oh, tuningan buat sirkuit Nur apa tuh? Nürburgring. Jadi awal launchingnya tuh di Nürburgring kalau gua nggak salah. Soalnya saya GTR juga saya nggak gitu dalamin. Betul. Ya, Nah, kita buat lihat teman-teman bagian kalau ada yang tahu, coba kasih tahu ya kan. ya, kita lihat di bagian engine-nya. Nah, ini ya, speedometernya pakai Nismo. Klasiknya dapat banget, ada warna orange-nya. Wih, Keren banget nih. keren ya. Mas, gila gue nggak tahu ngomong apa mobil ini. Pertama kali saya ngeliat mobil ini di tahun 2019 IMX. Jadi mobil ini juga mencuri perhatian juri dari Amerika, sehingga dia diganjar dapat penghargaan yang sangat membanggakan. Apa itu penghargaannya? Super JDM. Super JDM. Super JDM. Nih di sini nih. Ini pas pertama kali dia turun IMX, Scare Godzilla, ya, dia dapatnya Super JDM dari Super Street. Nih saya kasih lihat. Super Street. Nah, kenapa namanya Rio Bramantio? Rio Bramantio adalah kakanda dari Mas Rian. Mas Rio ini adalah kakanda dari Mas Rian. Jadi Mas Rio, Mas Rian tuh ya kayak twins saja gitu, sama aja. Kembar gitu. Ya. Abang adek ya. Super Street, Super JDM. Gila, ini membanggakan banget sih. Iya. Ini membanggakan banget. Dulu i86 saya pernah dapat.
Dapatnya lu apa? Hah? Banyak, jangan Oh, nanti, banyak. nanti sombong. Sombong, Ya, oke. tapi ini gila sih untuk mobil ini sih. Ya udah, kita nggak bisa ngomong banyak. Wih, kita Lu nggak usah mau- nggak sabar lihat engine-nya nih. Kita lihat engine-nya. Ini engine ya. Tahun 2013, 7 tahun sebelum sekarang ya. 7 tahun atau 8 tahun sebelum sekarang, modifikasinya udah sampai sedemikian rupa. Jadi kayak ini udah pakai dry Kevlar, bagian sini udah dilihat apa? Dibuat clean lah kelisannya. Terus masukkan angin dari sini, downforce masuk ke mesin. Nah, ini produk dari Mainz. Produk dari Mainz sendiri. Sama kayak gue bikin buat S2000 gua, ada nggak? Iya, iya, iya. Nah, iya. tapi ini tetap aja dia otentik. Dari orang terkenal keluarnya. Ya lu punya satu pride sendiri kan? Betul. Jatuhannya. Nah, ini mesin RB26 yang seperti kita tahu RB26 tuh dia sequential turbo. Dia punya turbo 2 biji. Iya. Ya. Iya. Satu kerja di putaran bawah, satu kerja di putaran atas. Nah. Di mobil ini diganti dari Mainz-nya ditukar dengan turbonya HKS ukuran 40 inch. Koreksi kalau saya salah ya. T04Z diganti menjadi single. Ya, supaya dari putaran atasnya itu lebih galak dapatnya. Jadi turbonya gede. Nah, lu lihat nih. Turbinnya dibuat gede banget mobil Iya, ini. gede banget. Jadi mungkin bawahnya agak lemot, begitu atasnya narik udah. Tapi bawahnya lemot tuh akan terkoreksi karena dia 6 silinder. Iya. Dia 6 silinder, ya. Dia pakai HKS. Terus sebagai reservoir pakai Apexi. Kenapa dia udah ganti yang model aluminium? Karena kan daerah sini panas tuh. Iya, panas kalau RB ya. Ya, pasti nggak tahan, makanya dia ganti dengan apa? Aluminium. Ini bisa jadi saran modifikasi juga buat kita. Jadi Curi nggak- ilmu. Ya, kita dapat lagi ilmu. Ya, reservoir Iya. gini bisa kita ganti aluminium. Posisinya sama seperti standar tanpa mengurangi performanya sama sekali. Nah, seperti ini tepak air wiper. Nah, udah kepikiran loh. Jepang udah bikin Itu begini. air wiper atau Air wiper. Oh, air wiper. Air wiper udah dibikin. Nah, gue mau nanya, kenapa sih mobil ini nggak ada blow off-nya? Blow off-nya. Blow off itu kan nggak harus ada di setiap mobil ya, kalau turbo ya. Oh. Yang paling penting itu wastegate. Nah, ini kayak coilovernya aja udah pakai main semua full set. Ya udah. Ini gue nggak bisa jelasin apa-apa karena modifikasi di mobil ini kebanyakan di internal mesin ya. Ya, jadi kalau saya jelasin gini, saya jelasin internal mesinnya pakai stoker begini, teman-teman juga what? Apa sih yang lo omongin gitu? Ngomong apa sih ini orang Ya, nih? jadi gitu saya lebih menceritakan kepada sudut pandang saya sih. Setuju. Sudut pandang saya setuju. terhadap mobil ini ya begitu. Oke. Lihat sturbarnya gede banget, gila. Gila ya, gede banget itu. Itu Udah, asli the Mainz best. punya ya? Asli Mainz, customan dari mereka. Kapan ya Jack punya mobil gini ya? Ya, ini impian semua orang sih. Iya. Soalnya ini dua mobil ini harus ada nih, GTR sama Supra. Itu GTR, impian Supra, GTM iya. ya. Impiannya orang-orang GDM. Iya, gitu. ini makanya ini diganjar nama Super JDM ya. Ini ya cocok Cocok banget. banget Super JDM. Super JDM buat Jepang domestic market satu, di mana satunya itu tunernya JDM, Mainz, Ya. mobilnya JDM, ya kan? Iya. Modifikasinya nggak ada part luar, semua dari Jepang, pure Super JDM. Berarti orang Jepangnya ke sini. Orang Jepangnya ke Indonesia. Gila. Orang Jepangnya ke Indonesia. Dapat GTR. Ya, inilah Godzilla dari Jepang. Oke, sampai di sini saja. gue mau Apa ngomong lagi? sesuatu. Sebenarnya kalau orang Indonesia itu nggak kalah sebenarnya dengan orang luar. Ya, Cuman belum terbukti aja. Sebenarnya banyak yang terbukti, cuman belum ada yang kesempatan. sebenarnya kayak ada yang mobil tuner Indonesia nembas mobil orang luar. Itu kayak nggak orangnya tuh kayak nggak mau dimasukin, jadi kayak menjaga nama baik orang luar gitu. Ya, loh. bisa jadi. Sebenarnya Kalau di orang Indonesia tuh emang the best banget, banyak kalau di yang motor gila kan udah sih. terbukti tuh. Iya. Ninja RR Indonesia nembas Ninja RR yang pure dari Thailand. Nah, itu dia. Itu udah kebukti. Di Indonesia belum mobil sepengetahuan saya belum. Ya, kalau udah ada, teman-teman bisa share video ke DM Instagram saya. Tulis di komen. Tulis di Soalnya komen. Indonesia gue yakin nggak bakalan kalah sama orang luar. Bener kan? dong. Iya. Kayak S2000 yang kita bikin nggak kalah kan sama S2000 yang dibuat di Amerika. Betul. Kalah malah yang di sono menurut gua. Coba kalian menurut tulis di sudut komen. pandang kita lah. Iya. Ya. Oke, kita sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video kita. Kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.